Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat siang, selamat datang di webinar 1.0, webinar tentang rancangan undang-undang permasyarakatan. Ya, di webinar kali ini kita berkesempatan nih untuk mengundang narasumber yang merupakan pakar di bidangnya. Dan kenapa kita eh, membahas mengenai tema rancangan undang-undang pemasyarakatan? Karena memang pada akhir-akhir ini di masa pandemi seperti ini, DPR itu terlihat sedang membahas ataupun bahkan mempercepat pembahasan sejumlah RUU atau rancangan undang-undang yang salah satunya adalah rancangan undang-undang pemasyarakatan. Nah, dari situ banyak nih spekulasi dari publik yang mengira-ngira apakah ada kepentingan pemerintah dalam pembahasan RUU ini atau bagaimanakah nantinya RUU ini yang dibahas dalam masa pandemi seperti ini, dalam keterbatasan PSBB ini, dapat menjamin bahwa produk undang-undang yang dihasilkan adalah produk undang-undang yang baik. Dan apakah undang-undang yang dihasilkan ini telah sesuai dengan asas-asas pembentukan undang-undang yang baik. Nah, maka dari itu, hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai Profesor Dr. Alwi Fajri, SHMH. Sebelumnya saya akan menampilkan dulu rekam jejak beliau. Ya, rekam jejak dari narasumber kita pada hari ini dia ini merupakan Kepala Departemen Hukum Tata Negara Universitas Panca Indra ya. Lalu juga merupakan Ketua Himpunan Dosen Hukum Tata Negara Provinsi Jawa Barat, Ketua Lembaga Penelitian Ilmu Perundang-undangan Indonesia, anggota tim pembentukan Undang-Undang MD3 dan Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan DKI Jakarta periode 2017-2022. Jadi mungkin kita akan bisa berharap untuk mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi mungkin langsung saja kita hadirkan. Ini dia Profesor Dr. Alwi Fajri. Silakan Prof, bisa disapa dulu mungkin para pesertanya. Oke, terima kasih Mas Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya peserta webinar kali ini ya. Mas Gilang ini dulu teman saya nih ketika masih kuliah S1 di Universitas Panca Indra. Dan sekarang ternyata nggak nyangka sekarang menjadi moderator di acara ini. Oke. Jadi kita sekarang akan membahas, kita langsung saja ya, kita akan membahas tentang RUU pemasyarakatan yang sebenarnya sekarang cukup kontroversial. Kontroversial itu belum tentu buruk, jadi belum tentu baik juga, jadi kita pengen membahas ini. Nah, insya Allah saya akan menjelaskannya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya teman-teman, karena saya tahu waktu teman-teman tidak banyak, hanya 20 menit. Karena tadi Mas Gilang sudah melihatkan tuh beberapa gambar beritanya, beberapa permasalahan yang ada di media dan juga di opini berkembang di masyarakat. Jadi saya akan mempresentasikan secara teoritis. Nanti mungkin lebih case-nya teman-teman bisa bertanya di sesi diskusi. Lanjut Mas Gilang. Next. Baik, Prof. Nah, untuk melihat suatu undang-undang, suatu rancangan undang-undang itu kita bisa memakai batu uji atau visual analisisnya itu adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Ini kita gunakan untuk melihat apakah undang-undang ini sebenarnya sudah bagus secara baik secara substansi maupun secara pembentukan. Nah, bisa dilihat ada 2 poin. Pertama, ini sangat diperlukan untuk setiap pembuatan undang-undang karena apabila undang-undang misalnya dia menyalahi wewenang, maka dia bisa batal demi hukum misalnya. Misalnya yang membuat undang-undang itu adalah MA, berarti dia batal karena yang boleh membuat undang-undang adalah DPR bersama Presiden. Juga untuk menjadi tolak ukur prosedural penyusunan undang-undang. Jadi undang-undang itu sudah ada mekanismenya teman-teman. Kalau dia tidak sesuai prosedur, maka dia bisa digugat nanti misalnya. Kalau ketika dia sudah disahkan bisa digugat secara formil di MK. Nah, kalau digugat secara formil berarti digugat secara proseduralnya cacat sehingga dia bisa batal seluruhnya nanti kalau MK bisa membatalkannya gitu. Jadi ini pentingnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam menganalisis suatu RUU. Next, Mas. Baik. Nah, asas-asas itu terbagi 2, ada asas formil dan asas material. Nah, sekarang kita mungkin berbicara dulu nih tentang asas formil. Kurang lebih itu ada 7 poin. Saya akan menjelaskan sedikit sesederhana mungkin dan sesimpel-simpelnya. Jadi asas formil ini kita lebih berbicara ke proses pembentukannya ya. Kalau material kita berbicaranya lebih ke substansinya teman-teman. Pertama itu kejelasan tujuan. Undang-undang ini RUU tersebut
harus jelas nih tujuannya. Misalnya RUU Pemasyarakatan katanya ingin menyelesaikan permasalahan lapas-lapas yang selama ini belum selesai. Undang-undang lapas terakhir itu tahun 99, dan itu pengen diselesaikan dengan undang-undang baru gitu. Jadi harus ada tujuannya, harus jelas gitu. Kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Apakah undang-undang ini, undang-undang berarti dibentuk oleh DPR bersama Presiden, benar nggak dibentuk sama DPR Presiden? Apakah benar alurnya dan semacamnya. Terus ketiga, ada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, materi muatannya misalnya harus tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, karena secara hierarki kan dia di bawah undang-undang. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar, karena secara hierarki dia itu di bawah undang-undang dasar. Secara materi muatan juga, undang-undang itu harus memuat materi HAM, kepastian hukum, dan semacamnya. Dan dia harus lebih spesifik dibanding undang-undang dasar. Tidak boleh berbicara, dan dia harus menormakan sesuatu itu menjadi norma hukum. Dan keempat, dapat dilaksanakan dalam artian ya kita ngomong anggarannya, tugasnya, dan semacamnya. Misalnya lapas nih, ada nggak sih anggaran kita untuk anggaran Kemenkumham misalnya untuk menjalankan lapas apabila suatu undang-undang baru disahkan gitu. Terus urgensi atau kemendesakan, apa sih urgensinya, kenapa misalnya harus right now, right here, atau bulan ini juga harus selesai, atau tahun ini harus selesai gitu. Kalau untuk ini kita bisa melihat tuh di DPR itu biasanya di awal periode sudah menentukan prolegnas, program legislasi nasional. Nah, setahu saya RUU ini sekarang masuk, RUU Pemasyarakatan itu masuk ke prolegnas karena sebenarnya sudah masuk di tahun periode sebelumnya, cuman karena demo mahasiswa September kemarin, ya saya yakin sini mungkin beberapa teman-teman ikutan demo kali ya, bikin undang-undangnya, akhirnya di carry-over. Carry-over itu adalah bahasanya dialihkan pembahasannya di periode selanjutnya, yaitu dilanjutkan gitu. Terus keenam ada kejelasan rumusan, dipastikan rumusnya benar, sistematikanya, dan lain-lain. Ketujuh ada keterbukaan. Maksudnya apakah ini emang ada nggak partisipasi publik? Apakah NA-nya dipublish? Apakah kita bisa melihat RUU-nya di internet? Untuk sejauh ini saya melihat terbuka sih untuk di internet. Lanjut Mas Gilang, next. Nanti Mas Gilang tolong ya kalau waktu saya udah mau habis tolong diingatkan ya. Oh, siap Prof. Oke, nah ini ada 5. Ini sebenarnya maaf agak tipu, asas-asas material pembuatan peraturan perundang-undangan yang patut. Ini Van der Lis. Ini saya kutip dari bukunya Prof. Maria Farida. Jadi ada pembuatan yang baik, yang patut, dan semacamnya. Nah ini adalah pembuatan peraturan, asas-asas material pembuatan peraturan perundang-undangan yang patut. Pertama tentang terminologi dan sistematika. Ya pastikanlah bahasa hukumnya bagus misalnya, dan sistematika misalnya di RUU dan atau sistematika NA-nya benar, karena kalau kita berbicara RUU atau naskah akademik itu sudah ada format bakunya di UUMD 3. Ada asas tentang dapat dikenali, perlakuan yang sama di depan hukum. Misalnya dia misalnya kalau RUU ini memperlakukan narapidana, klien narapidana, dan misalnya petugas. Nah, apakah ini terlalu diskriminasi ke satu pihak atau enggak, seperti itu. Terus ada asas kepastian hukum, maksudnya enggak bertele-tele, jadi jelas A, B, B gitu. Terus asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Kalau di RUU ini berarti kita lebih fokus ke narapidana, misalnya objek pengaturannya. Apakah narapidana ini emang diberi hak asasi kemanusiaan, bimbingan, pelayanan, dan semacamnya gitu. Next, Mas Gilang. Nah ini kalau tadi kan asas material secara patut, dan ini secara baik, dan ini yang kita pakai di dalam analisis kita kali ini. Ada asas, kalau ini sebenarnya terdapat di Undang-Undang MD 3, yaitu untuk melihat material dari suatu rancangan undang-undang dan suatu naskah akademik. Ada payoman, diskriminasi, dan kemanusiaan. Ya mungkin ini nggak usah saya jelaskan secara rinci karena saya teman-teman sudah paham apa itu non-diskriminasi, apa itu gotong royong. Ya, sudah sejak SD udah paham lah apa itu gotong royong ya. Next. Nah, oke, mungkin segini dulu. Terima kasih teman-teman. Silakan mungkin kita mulai sesi diskusinya. Oke, berarti sudah selesai itu dari presentasi dari Prof. Alwi. Mungkin sekarang kita langsung buka sesi tanya jawab aja. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, lanjut. Enggak. Iya, perkenalkan nama saya Kirana. Saya mahasiswa hukum. Saya ingin menanya mengenai aplikasi asas urgensi bila dihadapkan dengan RUU Pemasyarakatan ini. Kan kalau
kita melihat tentang asas urgensinya, sebenarnya praktek penyimpangan di lapas sendiri itu udah dilakukan sejak UU Pemasyarakatan itu pun juga dibuat. Jadi saya sebenarnya masih bingung apakah apa sih sebenarnya yang menjadi urgensi untuk dibicarakannya si RUU Pemasyarakatan ini, mengingat pertama praktik penyimpangan di lapas itu udah lumrah, dan kedua kalau misalnya dihadapkan dalam pandemi ini emang titik urgensinya di mana gitu. Makasih Pak. Oke, Mas Gilang, ini langsung saya jawab atau pertanyaannya dikumpulkan dulu Mas Gilang? Bisa langsung dijawab aja, Prof. Oh, langsung aja ya. Oke, saya langsung jawab kepada Mbak siapa tadi namanya? Mbak Kirana. Nah, Ya. terkait urgensi, kan tadi selesai saya jelaskan, kita bisa melihatnya dari asas formal. Urgensi ini salah satu poin di asas formal. Nah, apakah memang RUU ini yang akan disahkan ini memang ada kemendesakan nggak di baliknya? Apakah memang dibutuhkan di right now, right here? Maksudnya di saat ini juga misalnya. Nah, untuk masalah secara substansial memang kita, ya masalah lapas kita memang belum baik lah, dari dulu selalu ada masalah, sehingga dibutuhkan RUU ini untuk memperbaiki beberapa sistemnya. Namun ya, dan ini apa yang saya bilang ini berlaku untuk semua RUU, tidak hanya untuk RUU Pemasyarakatan, yaitu pembahasannya di tengah masa wabah seperti sekarang. Seperti masa sekarang itu, secara tata negara konsepnya eksekutif itu diberi kekuasaan lebih gitu, untuk ke eksekutif itu diberi kekuasaan lebih untuk mengatur negara lebih. Legislatif juga, maksudnya mungkin beberapa hak-hak asasi manusia itu boleh dikurangi, seperti kita boleh nih kita dilarang untuk keluar rumah misalnya. Nah, itu kan hak kita direnggut, cuman itu untuk kebaikan kita bersama. Nah, untuk masalah begitu, DPR itu maunya tidak membahas hal-hal yang tidak berkaitan dengan kesehatan sama sekali. Misalnya RUU ini. RUU ini kan tidak ada berhubungan dengan kesehatan di masyarakat gitu. Mungkin kalau membahas Perpu masih boleh lah, tapi membahas RUU ini di masa corona seperti sekarang menurut saya tidak tepat, karena sebaiknya semua fungsi negara, baik itu pemerintah, eksekutif, legislatif, fokus kepada pemecahkan corona. Sama kalau di DPR itu fokusnya ke fungsi pengawasan dan anggaran. Jadi awas ini apakah memang pemerintah sudah berjalan baik atau belum, anggarannya jangan sampai ada defisit atau korupsi dan semacamnya gitu. Pun kalau DPR mau melakukan fungsi legislasi, sebaiknya hal-hal peraturan-peraturan yang berkaitan dengan corona saja gitu dibahas. Jadi menurut saya di asas urgensi ini kurang lah, begitu Mbak, kalau pendapat saya. Kembali ke Mas Gilang. Oke, baik, mungkin itu tadi. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Silahkan, ingin bertanya, langsung Prof. diajukan. Ya, silakan. Ya, Oke. perkenalkan, nama saya Farhan dari Fakultas Hukum. Di sini saya ingin bertanya sedikit berkaitan dengan materi muatan dalam RUU Pemasyarakatan. Kita ketahui bahwa urgensi sini sudah menjadi permasalahan dalam pembentukan RUU. Namun juga ada pendapat atau persepsi dalam masyarakat di mana RUU ini sebenarnya memberikan keringanan kepada narapidana. Bagaimana pendapat Profesor berkaitan dengan pendapat tersebut? Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya Mas Farhan ya. Keringanan kepada narapidana. Maksud keringanan di sini, saya mau make clear dulu, pastikan clear dulu. Keringanan tuh bukan misalnya ada yang dihukum 10 tahun jadi 5 tahun, jadi yang dihukum misalnya seumur hidup jadi 10 tahun, itu enggak. Yang saya temukan di RUU-nya ini, keringanan dalam perlakuan terhadap napi. Misalnya, dalam pasal 7 dan 9 RUU ini, RUU Pemasyarakatan itu dibilang, narapidana berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi. Jadi narapidana ini diberikan rekreasi. Nah, kalau akhir-akhir ini saya lihat berita tuh sama di media sosial itu netizen pada marah di sini, kok diberi hak rekreasi, masuk rekreasi apa? Nah, poin saya pertama adalah rekreasi di sini itu tidak keluar dari lapas pergi ke mall atau semacamnya, itu beda pasal. Di sini maksudnya sebagaimana dijelaskan oleh Komisi 3 DPR beberapa hari lalu, rekreasi itu mengadakan hiburan di dalam lapas, seperti ya pertandingan bola, antar blok, acara 17 Agustusan dan semacamnya. Jadi itu. Nah, cuman ini masalahnya adalah untuk ketentuan lebih lanjut secara teknisnya itu diatur di PP. Nah, PP ini kan diatur oleh pemerintah nantinya. Nah, takutnya di sana ada konflik interest di sana oleh pemerintah untuk poin 7 dan 9 ini. Dan lanjut ke poin nomor 2,
Nah, ini mungkin yang menurut saya juga agak bermasalah, yaitu di pasal 10-nya di RUU, napi diberikan beri hak atas cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga. Nah, ini nih yang kemarin yang teman-teman, baik mahasiswa ataupun masyarakat yang mengatakan napi boleh ke mall. Nah, mungkin ini bisa masuk ke sini, cuti keluar. Maksudnya dia keluar dari lapas, diberi hak untuk keluar lapas, dengan diawasi oleh petugas. Nah, petugasnya ini kan kita nggak tahu nih, jadi ini diserahkan integritasnya ke petugas, apakah petugas nanti akan tegas atau bagaimana. Jangan-jangan nanti ada kong kali kong di baliknya, justru dia main ke mall gitu atau main ke Dufan misalnya. Nah, ini masalahnya. Terus masalah ketiga yang memberi keringanan lagi, dia tuh membatalkan PP nomor 99 tahun 2012, yang mana PP ini syarat untuk remisi, maksudnya pengurangan hukuman kepada pelapas itu dulu awalnya susah. Ada misalnya jadi justice kolaborator, masa hukuman 2/3, terus telah ada asimilasi 1,5 dari sisa masa pidana. Nah, cuman kalau di RU baru ini, syarat-syarat tadi itu dipangkas, sehingga kayak syarat KPK dan lembaga penegak hukum itu dihilangkan, sehingga remisinya lebih mudah gitu. Jadi maksudnya tidak memperingan hukuman, cuman remisinya itu dipermudah begitu. Itu, Mas. Oke, baik. Mungkin waktu kita tinggal 1,5 menit, masih ada pertanyaan lagi? Boleh, satu lagi. Silahkan Boleh. kalau ada, mungkin bisa langsung dijawab cepat aja. Izin bertanya, Prof. Oh iya. Nama saya Nenden dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Di sini saya ingin bertanya, Prof, mengenai pendapat Profesor, apakah RUU Permasyarakatan ini sudah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik atau belum? Terima kasih, Prof. Oke, Mbak siapa tadi namanya? Mbak Fatimah? Oh, iya, Mbak Nenen Fatimah Zabi. Nah, untuk asas-asas pembentukannya, tadi kan ada 2 ya, formal sama material. Nah, menurut saya untuk formal itu dari 7 poin itu 6-nya sudah. Cuman yang jadi poin permasalahannya adalah di urgensi. Maksudnya urgensinya tidak sesuai dengan kondisi sekarang, di mana kondisi sekarang sebagaimana saya notis di awal tadi, maunya DPR ya fokusnya membahas hal-hal terkait corona, membahas hal-hal anggaran atau pengawasan terhadap pemerintah alias eksekutif. Tapi ini justru malah membahas RUU yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, sehingga di asas urgensi yang dalam poin formal itu tidak memenuhi. Kalau dalam material, secara garis besar menurut saya sudah, cuman bermasalahnya cuman di 3 poin tadi yang saya jelaskan ke saudara Farhan. Ada pasal memberi rekreasi, memberi cuti. Rekreasi sih is okay, tapi kalau memberi cuti menurut saya itu agak rancu gitu. Takutnya ada peluang besar untuk bermain lah, dalam tanda kutip ada permainan nanti belakangnya. Juga terlalu meringankan syarat bebas atau syarat remisi bagi koruptor. Jadi kita tahu sendiri negara ini kan fokusnya pengen dari dulu inginnya menghilangkan korupsi, tapi malah perlakuan terhadap napi korupsi justru diperingan bukan diperketat. Segitu sih ringkasnya. Kembali ke Mas Gilang. Oke, baik. Mungkin waktunya juga sudah habis. Kita sudah berada di penghujung acara dalam acara webinar kita kali ini. Jadi mungkin sesungguhnya revisi dari rancangan undang-undang masyarakatan ini sebenarnya secara substansi mungkin sudah baik, tapi urgensinya ini ya Prof ya yang menjadi masalah ya. Waktunya ini tidak tepat karena harusnya DPR lebih fokus kepada kesehatan masyarakat. Ya, jadi mungkin itu saja poin yang bisa kita ambil, poin-poin yang sangat berharga dari webinar kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang hadir. Terima kasih juga kepada Profesor telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak, Prof. Oke, sama-sama. Dan terima kasih juga kepada PT Orang Tua yang sudah membantu kami untuk melaksanakan webinar pada siang hari ini. Ya, demikian. Selamat siang dan terima kasih.